yakin hukum itu tetap saja berjalan. Bahkan reinkarnasi itu sudah konsep sains ya, sudah konsep sains. Karena bukti bahwa kehidupan berulang-ulang itu ada, itu sudah dibuktikan secara saintifik ya. Ya, makanya sekarang ada past life, ada past regresi, bahkan dunia psikologi sudah menyatu dengan dunia ya neuroscience. Jadi sebetulnya dulu biologi dengan psikologi juga berantem, tapi sekarang udah sahabatan. Itu karena apa? Karena sebetulnya ya semua itu akhirnya ya hanya sudut pandang yang berbeda, tapi mengacu kepada kebenaran yang sama. Jadi ya ini kan memang daerah yang sangat rawan ya karena banyak orang yang tidak paham. Tetapi ya sebetulnya ya reinkarnasi itu adalah hukum alam. Jadi saya tidak akan berbicara reinkarnasi sebagai keyakinan karena itu adalah hukum alam. Artinya ya alam juga sudah mengajarkan kepada kita. Coba perhatikan, daun yang kering jatuh ke bawah, maka membusukkan besok-besok sudah ada daun baru tuh ya. Bukannya daun kering itu sudah jadi daun baru. Itu aja secara materi itu sudah ada proses daur ulang. Kalau tidak ada daur ulang ya tidak akan ada kehidupan. Jadi oleh karena itu maka ya untuk anak yang tadi itu bagus ya, itu jangan dianggap pelajaran konyol itu. Oh, saya nggak tahu karena saya belum pernah mati. Tapi mungkin ya karena kita sering mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun kan kita sejawab. Tidak ada kan sebenarnya asal dari Allah kembali ke surga. Yang ada itu asal dari Allah kembali ke Allah. Saya tidak menemukan ayatnya asal dari Allah kembali ke surga. Jadi oleh karena itu maka yang suka menjanji-janjikan surga itu kan berlawanan dengan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Menurut saya sih itu aja yang paling sederhana. Terima kasih. Baik ya. Leres, mantap, luar biasa sekali penjelasan dari Ayah. Ini ada sahabat kita yang mau berinteraksi lagi dengan Ayah dari Mbak Nana atau Ibu Nana, bisa tolong dihidupkan. Ya, satu lagi ya, satu penanya lagi ya, terakhir. Ya, siap. Silakan. Ibu Nana, Mbak Nana bisa tolong diaktifkan. Gimana Om Malek? Sudah bisa on? Oke. Sepertinya lost connection ya, Ibu Nananya. Om Malek. Oke. Kalau gitu saya switch saja ke Ayah Pur. Silakan Ayah Pur. Silakan. Kalau Ayah Pur kayaknya udah tahu jawabannya. Suaranya Ayah Pur belum di unmute. Nah, Ayah Pur, suaranya sebentar saya bantu dari sini. Boleh mencet? Ya udah. Ya, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda Guru, terima kasih Mas Iwan. Kesempatan diberikan pada saya. Gambar kok ini wajah saya yang muncul ya. Benar. Ya Ayah. Muncul. Iya. Sebentar. Ya udah. Menyimak tadi kajian Ayah itu saya akan bertanya dua kondisi yang berbeda. Yang pertama adalah janin bayi yang ada di dalam kandungan ibu, kemudian pada perbatasan pada saat beliau akan lahir, itu lahir hari H-nya, kemudian tumbuh dan berkembang menjadi dewasa. Nah itu koneknya dengan yang dijelaskan Ayah tadi, apakah itu di dalam janin, di dalam perut ibundanya itu surga, kemudian beliau lahir itu ada dua pilihan di setelah lahir, surga atau neraka. Itu tergantung pilihan beliau yang telah lahir. Nah itu gimana ya itunya, apa korelasinya? Terima kasih ya. Ya, baik ya. Jadi ada 3 fase ya datang ke dunia ini. Sebetulnya fasenya itu kalau dalam ajaran leluhur kita panjang lagi ya. Ada fase Mas Kumambang, ya. Ada fase Mijil, fase Sinom, ada fase
Kinanti, ada fase Asmarandana, ada fase Gambuh, ada fase Dandanggula, ada fase Pangkur, ada fase Magatru, dan terakhir fase yang terakhir adalah Pucung. Pucung kan pocong. Pocong berarti Meninggal. kembali mengalami proses daur ulang, ya. Ya. Jadi apa itu? Saya tidak mau memberikan suatu istilah yang terlalu rigid, ya. Jadi gini, ya. Pokoknya ketika seseorang sedang di rahim ibu, pada saat itu, ya, pada saat itu seseorang itu kan sedang mengalami mati sakjroning urip. Pada saat itu dia dibungkus oleh lautan ketuban. Persis seperti Nabi Yunus, ya, sedang ditelan oleh ikan. Itu bahasa simboliknya di Quran, ya. Itu kan dalam keadaan tidak mendengar, tidak melihat, tidak bernapas, tidak bicara. Itu sedang mengalami suatu keheningan, ya. Keheningan yang maha hening, ya. Pada saat itu, ya, tidak ada aliran energi dari luar ke dalam dan tidak ada aliran energi dari dalam keluar. Sehingga betul-betul dalam kondisi berdenyut, bergetar di pusatnya. Nah, itu terserah sih mau disebut apa. Mau disebut apa. Tapi kalau saya lebih suka menyebut itu adalah, ya, sedang menyatu dengan alam asal. Jadi saya tidak menyebut itu apa surga atau neraka, karena itu adalah keadaan awal seseorang, ya. Nah kemudian ya setelah matang gonad, kemudian seseorang itu ya ditugaskan ke alam semesta untuk melaksanakan tugas di bumi. Jadi tugas manusia ke bumi ya untuk membangun bumi, ya, ngurusi bumi memang. Maka semua kita di bumi ini berperan oleh Allah. Peran yang berbeda untuk menjadi kepanjangan tangannya, menyampaikan cinta kasihnya di muka bumi ini, ya. Nah, disitulah kemudian, ya, kalau menurut saya, ya, itu dikasih pilihan oleh kita. Kita di sini mau berkesadaran seperti apa? Kita di sini mau hidup seperti apa? Itu pilihan, ya. Dan semua yang menentukan adalah kita sendiri, ya. Kita mau tenang, mau damai, mau berantem terus, mau mengalah, kita mau bijaksana atau menghukumi orang, kita mau terus-terus mencari kesalahan orang, itu semua pilihan-pilihan ada pada kita. Tapi kita dalam hidup ini akan diajarkan untuk mengambil risiko dari setiap pilihan. Ketika kamu mengalah, kamu akan damai. Itu risiko, ya. Ketika kamu sama-sama dengan orang lain sefrekuensi, kamu berantem terus, kamu juga akan masuk penjara misalkan karena tidak bisa mengendalikan diri, kemudian membunuh orang dan lain-lain, kan akhirnya ada akibat yang harus dipikul. Pokoknya alam semesta ini hanya mengajarkan kepada kita, ya, tentang apa yang menjadi risiko dari semua pilihan kita. Dan dibalik semua itu tuh bukan benar salah. Itu semua, ya, kalau dijalani akan memberikan pelajaran pada kita. Nah, ketika seseorang mencuri hak orang lain, maka dia ditangkap polisi, kemudian masuk penjara. Itu kan sebetulnya bukan hukuman. Itu hanya pelajaran yang sedang diberikan semesta atas risiko yang diambil. Terserah sih istilahnya mau apa. Nah, kita mau menyebut itu sebagai surga, mau menyebut sebagai neraka, mau itu menyebutnya musibah, mau itu menyebutnya berkah. Itu juga istilah-istilah yang kita bangun oleh kita sendiri. Jadi oleh karena itu, saya cuma ngasih pilihan, ya. Silahkan saja praktek hidup itu tidak usah ngasih banyak judul. Yang paling penting kita memilih damai itu kan tidak usah diberi judul. Karena damai itu ada di dalam diri kita. Saat kapan? Saat kita bisa menjadi pendamai bagi orang lain, saat kita menjadi bijaksana bagi orang lain, saat kita bisa menyampaikan ulas asih pada orang lain, kan sebenarnya kita akan bahagia. Dan bahagia itu kita rasakan langsung, ya, ketika kita bisa membahagiakan orang lain. Nah itu saya tidak mau menggunakan fase-fase itu dengan istilah yang dipertanyakan oleh Ayah Pur supaya tidak rigid, maka saya menggunakan istilah yang lebih universal biar gampang dipahami. Terserah mau ngasih judul